Shalom everyone. Happy Sunday. How is everybody doing? Apa kabar semuanya? Pagi yang indah, bukan pagi, sore yang indah ini ya. Semoga saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian bisa merasakan betul-betul baiknya Tuhan. Bukan cuma hari ini ya, minggu ini dan juga kalau saya personally mereflect minggu ini saya melakukan banyak banget reflect 2025, betul-betul melihat ke belakang itu banyak sekali yang saya doakan dan Tuhan jawab. Jadi ucapan syukur itu sangat penting sekali ya untuk kita ucapkan bagi Tuhan ya. Oke, untuk hari ini marilah kita berkumpul di tempat ini, kita mau mempersiapkan hati kita. Hari ini kita mau mendedikasikan waktu ini hanya untuk Tuhan ya. Mari kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berterima kasih banyak Tuhan. Untuk hari yang indah ini kami diberikan kesempatan berkumpul waktu dan tempat untuk hanya memfokuskan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semua berkat, semua bimbingan, dan semua doa yang terjawab Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, tapi Kau terus beserta kami berjalan bersamping kami. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami tahu kami mempunyai kekurangan Tuhan. Kami meminta pengampunan-Mu Tuhan atas semua dosa-dosa kami Tuhan. Semua yang tidak berkenan Tuhan, kiranya Kau yang sucikan di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kau yang bangkitkanlah roh di dalam hati kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Ayo mari kita sama-sama berdiri yuk, kita siapkan hati kita. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku. Bangunkan jiwa, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, hatiku siap, hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah-Mu, Sang Raja. bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu
kita puji. Tinggikan kasih-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Oh Tuhan, sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya, Yesus, Kau sungguh mulia. Haleluya, haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu sungguh besar. Amin. Ayo mari kita sama-sama puji Dia ya, karena di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Tepuk tangan, ayo. Through You I can do anything, I can do all things, for it's You who gives me strength. Nothing is impossible. Through You blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I
impossible. Hey. Come on, let's put our hands together for Him. Say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything, and I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hey, I believe in Him. Jesus, haleluya. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Ayo kita lanjutkan, kita sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Yesus, tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan
Jesus. Thank you, Jesus. You are so great, Lord. Jesus. Thank you, Jesus, for today, Lord. Lord, we're here, we're ready, Lord. We're full of Holy Spirit. Our hearts are filled of words to worship you, Lord. Bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints. And all the saints and angels deserve the glory. Oh, you do, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve you deserve the glory. We worship you endlessly. Thank you, Lord. We worship you, oh God. You're worthy, oh God. Worship you endlessly. Oh God, oh God, you are worthy. You're worthy of it all. You are all things new, are all things good, oh Lord. Oh
worship our God, 'cause He's worthy. He deserves all our worship. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh God, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. You're holy, God. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the worthy God. For you are holy, holy. Are you Lord God? You Lord God, Almighty God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy. Say, holy Lord, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, God holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Lord. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? You are holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Yes, yes, Lord. Holy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. You are holy. Say it again. You are holy. Are you Lord God Almighty?
is the Lamb. Amen. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord. You are holy, holy, Lord. You are holy, you are holy. God Almighty, Engkau kudus, kudus ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Yesus. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kudus. Engkau Allah kami yang kudus. Engkau Allah kami yang kudus. Kami ada di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau datang untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kami tidak mau minta yang lain, kami mau datang ke tempat ini hanya mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami di tempat ini ya Bapa. Kami yang tidak layak Engkau layakkan, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk sore hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami untuk ada di tempat ini, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu sore hari ini ya Bapa. Sungguh indah rasanya kami duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang dapat kami ucapkan selain pengucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Bukan apa yang aku siapkan, tetapi Engkau yang berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Kami membuka hati kami, urapi pikiran kami, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh masuk, boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menghasilkan buah bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah aku hanya berdiri di belakang salib-Mu. Hanya menjadi seorang hamba yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuannya, itu cukup bagiku ya Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Berapa banyak kita diberkati dalam penyembahan kita. Saya merasakan begitu kehadiran Tuhan luar biasa di tempat ini. Ada hadirat Tuhan yang kuat. Amin. Saudara, sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, saya mau tanya dulu. Di antara saudara ada yang ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Hukum yang terutama dan pertama. Ya, nanti ambil voucher makan di Mana Ministry ya, all you can eat. Hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua,
Hukum yang kedua setelah hukum yang terutama itu apa, saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi untuk hari-hari ini bukan cuma manusia yang kita kasihi. Kita juga harus mengasihi sapi, kambing, ikan, babi. Amin. Berapa banyak kita yang puasa Daniel hari-hari ini? Oh, saya ngelihat semuanya. Saya tadi udah ngelihat perutnya udah semakin mengecil. Mukanya mulai berseri-seri. Karena pada saat kita puasa ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tahun 2026 itu adalah tahun keputusan. The year of decision. Right? Minggu lalu kita sudah mendengarkan Pastor Sony membawakan temanya apa, saudara? Judul khotbahnya minggu lalu. Ada yang ingat? Choose life. Ayatnya dari mana? Ayatnya di Ulangan 30 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa pilihlah kehidupan supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita hidup dan supaya semua keturunan kita itu hidup. Amin. Nah, hari ini saya akan bawakan setelah kehidupan, kematian, ada berkat dan kutuk. Jadi hari ini saudara, saya mau kasih judul Choose the Blessing. Pilihlah berkat. Amin. Saya yakin setiap kita kalau diperhadapkan dengan berkat dan kutuk, pasti setiap kita mau memilihnya berkat. Amin. Enggak dikasih pun maksa. Saudara, berkat itu bukan bicara hanya hal materi. Ada banyak contoh, nanti saya bagikan di dalam sore hari ini. Ada beberapa tokoh yang saya baca, saya begitu diberkati, ya, mereka sangat diberkati. Berkat itu tidak hanya bicara mengenai materi, tapi waktu kita bisa datang ke tempat ini, itu artinya kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Kita bisa ada di tempat ini. Waktu kita ada di tempat ini, itu artinya kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Amin. Bukankah itu satu berkat buat kita? Amin. Waktu kita sampai ke tempat ini dengan tanpa kekurangan satu apapun, bukankah itu satu berkat buat kita? Amin. Waktu kita bersuka cita, waktu kita mengalami damai sejahtera di rumah, di tempat pekerjaan, apakah itu bukan satu berkat? Itu adalah berkat, saudara. Saudara, 3 minggu yang lalu, saya bagikan mengenai Yeriko, mengenai Yosua, bagaimana Yosua membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk melakukan apa? Saudara, ada yang ingat? Mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Betul? Saudara, benteng Yeriko itu bicara mengenai sesuatu yang besar yang ada di depan kita. Waktu kita mau merebut berkat, rasanya kok ini gak bisa-bisa gitu. Ada yang menghalangi kita, itu adalah benteng, saudara. Itu adalah benteng. Seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel cuma bisanya mutar, tidak pernah masuk ke tanah Kanaan? Padahal Tuhan sudah perintahkan melalui Musa, bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa 40 tahun cuma bisa berputar? Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena ada satu benteng. Tetapi Tuhan katakan kepada Yosua, bawa semua bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara, berkat itu harus kita rebut. Tanpa peperangan itu tidak akan ada berkat. Bangsa Israel tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, tidak akan bisa merebut setiap janji Tuhan tanpa adanya peperangan. Waktu Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memutari benteng Yeriko sebanyak 7 kali, saudara. Lalu di hari yang ke-7,
benteng itu rubuh. Runtuhnya Yeriko karena Tuhan yang berperang bagi Israel, bukan karena kekuatan bangsa Israel. Saudara, seringkali kita mengalami, waktu kita melihat, kita mau merebut berkat itu, rasanya susah sekali. Kenapa kita selalu kehilangan damai sejahtera? Kenapa kita selalu kehilangan sukacita? Di dalam pekerjaan mungkin terlalu banyak begitu pekerjaan yang membuat kita stres. Saya pernah ngalamin, saudara. Saya stres. Sampai saya nggak bisa makan. Setiap hari cuma keringat dingin. Lagi kerja. Tiba-tiba saya keluar keringat dingin. Saya telepon Sisi, saya bilang, Sisi suruh saya langsung berangkat ke IR sekarang. Tapi saya susah, saudara. Sebentar, tanggung. Nah, waktu saya sudah selesaikan pekerjaan, saya ke rumah sakit. Di rumah sakit yang dicek apa, saudara? Dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek semua, stres level saya dicek. Saya begitu stres dalam pekerjaan. Tapi puji Tuhan, kalau saya hari ini ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan, amin. Seringkali kita mengalami, waktu keadaan kita sedang tidak enak, tiba-tiba Tuhan pulihkan keadaan kita. Itu karena kasih Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi runtuhnya Yeriko itu bukan karena kekuatan daripada bangsa Israel. Tetapi Tuhan yang berjanji. Tuhan akan menghancurkan benteng Yeriko. Supaya Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Tuhan mau melakukan peperangan itu menggantikan bangsa Israel? Karena kalau kita lihat, saudara, Yosua adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan apa? Di sini banyak yang suami istri. Kalau saudara mengasihi pasangannya, pasti mau dengar-dengaran sama pasangan. Amin. Begitu juga Yosua. Yosua mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan untuk bangsa Israel? Dan Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu Tuhan suruh kepada Yosua, hari pertama sampai hari ke-6, cuma kelilingin benteng Yeriko. Saudara, saya percaya pada waktu itu, waktu mereka berkeliling tanpa ngomong apapun, orang-orang, pasukan-pasukan atau orang-orang dari Yeriko, pasti mereka akan melihat, Ngapain orang-orang ini cuma keliling-keliling? Tetapi mereka tetap lakukan dengan taat. Yang ketiga, saya percaya Yosua berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Yeriko, saudara, Yeriko itu bukan akhir dari kemenangan, tapi hanya sebagai pintu gerbang menuju tanah Kanaan. Saudara, saudara baca di dalam Yosua, setelah benteng Yeriko itu dirubuhkan oleh Tuhan, bangsa Israel itu tidak masuk langsung ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua itu harus mengirim. Ada berapa orang yang dia kirim untuk mengintai, untuk melihat bangsa Ai. Ai, saudara ya, bukannya AI. Bukannya AI, tapi Ai. Yosua mengirim ada beberapa orang untuk mengintai, untuk melihat seberapa kekuatan bangsa Ai, karena mereka mau rebut. Saudara, orang-orang yang dikirim oleh Yosua kembali pulang. Mereka katakan, tidak perlu kita mengirim banyak-banyak pasukan, cukup cuma 2-3 ribu orang sudah cukup untuk mengalahkan bangsa Ai. Lalu saudara, Yosua mulai mengirim pasukannya untuk merebut kota Ai. Dan ternyata apa? Mereka gagal. Lalu Yosua sujud di hadapan Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Dia tanya Tuhan, benteng Yeriko yang besar sudah Tuhan runtuhkan. Tetapi kenapa bangsa Ai yang kecil?
kami kalah. Israel itu dikalahkan oleh bangsa Ai karena adanya Ahan. Saudara tahu Ahan itu apa? Waktu benteng Yeriko itu mau dirubuhkan oleh Tuhan, Tuhan itu sudah berpesan. Waktu benteng Yeriko itu rubuh, semua bangsa Israel masuk dan rebut jarah apa yang ada di dalam tanah Kanaan, di dalam kota Yeriko. Tetapi janganlah engkau mengambil barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan. Itu pesan daripada Joshua. Tetapi Ahan, waktu dia datang, dia mulai menjarah, dia lihat ada emas, ada perak, lalu dia mulai ambil, dia umpetin. Saudara, waktu Joshua tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa bangsa Israel itu bisa dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil? Lalu Tuhan menjawab, karena ada dosa Ahan di dalam Israel. Untuk itu Tuhan tidak melanjutkan kemenangan bangsa Israel sebelum kekudusan atau dosa itu dibereskan. Saudara, kalau kita mau meraih berkat yang Tuhan janjikan, saudara, nanti saya akan sharing di sini, saya akan bagikan berkat-berkat apa yang Tuhan janjikan untuk setiap kita di tempat ini. Waktu saya baca, saudara, wow, berkat yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, saudara. Nanti kalau saudara baca, saudara juga akan sama seperti saya. Wow. Saudara, sekali lagi, tadi pagi saya sharing sama Sisi mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Saya ngomong begini sama Sisi. Apakah kali ini betul-betul Tuhan Yesus akan sangat-sangat segera untuk datang? Dia tanya saya, apa yang kamu dapat? Saya bilang, yang pertama, yang Tuhan taruh di dalam hati saya, itu bahwa pemulihan itu terus terjadi. Firman Tuhan katakan apa? Pemulihan segala sesuatu itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Amin. Yang kedua, kalau saudara dengar, saya bukan bicara politik, ya, saya bukan bicara politik. Kalau saudara dengar beberapa hari atau minggu lalu mungkin Presiden Venezuela itu ditangkap oleh Amerika. Dan pernyataan dari presiden kita, presiden yang kita cintai, Amerika, mungkin Amerika akan menyerang negara-negara lain. Ada Kolombia mungkin, ada Korea Utara. Dan saya baca, saya dengar, saya lihat di news. Saudara tahu yang namanya pesawat Boeing E-48, Nightwatch, itu sudah diterbangkan dan sekarang sudah ada di Washington. Saudara, pesawat itu disebut adalah pesawat kiamat. Pesawat itu akan diterbangkan membawa para petinggi-petinggi negara sehingga mereka bisa tetap memerintah negara di atas udara kalau terjadi perang nuklir di bumi ini. Pesawat itu sudah sampai di Washington. Dan saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Amin. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang siap waktu Tuhan Yesus datang? Saudara, Tuhan tidak melanjutkan kemenangan bangsa Israel sebelum kekudusan atau dosa itu dibereskan. Waktu Joshua minta ampun kepada Tuhan atas bangsa Israel, dan Tuhan perintahkan untuk membunuh Ahan karena dia berdosa. Dia yang menjerumuskan bangsa Israel, yang harusnya menang, bisa merebut bangsa Ai. Tapi saat itu bangsa Israel kalah. Tuhan minta itu dibereskan, saudara. Sehingga akhirnya, singkatnya adalah bangsa Israel membereskan masalah itu, dan mereka mulai berperang lagi untuk merebut bangsa-bangsa yang lain sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan.
dan terus Tuhan sertai bangsa Israel. Amin. Tanpa Tuhan, musuh kecil pun menjadi besar, tetapi dengan Tuhan, tembok Yeriko pun runtuh. Amin. Saudara, seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi dengan apa? Dengan kepala kita, dengan pikiran kita. Waktu kita menghadapi stres, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, masalah apapun saudara, yang kita pakai apa? Otak kita, pikiran kita. Tetapi hari ini kita belajar, tanpa Tuhan, musuh kecil pun menjadi besar. Dengan Tuhan, tembok Yeriko pun runtuh. Amin. Saudara, ada satu contoh di Alkitab, saya sangat diberkati. Saya belajar mengenai Rut, saya baca mengenai kisahnya. Rut adalah seorang Moab. Kehidupan daripada bangsa Moab itu sangat jauh daripada Tuhan. Kehidupan di Moab itu mereka penyembah berhala. Ya. Mereka menyembah allah-allah lain. Mereka hidup free sex. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu ceritanya mengenai Rut, saudara. Nah, ada satu keluarga, Naomi, Abimelek, dan dua anaknya, saudara. Mereka pindah dari Bethlehem untuk ke kota Moab. Mereka masuk ke Moab, lalu tidak lama dari situ Abimelek meninggal. Setelah Abimelek meninggal, lalu ibunya Naomi ini mencarikan istri untuk kedua putranya, saudara. Lalu ditemukanlah dua orang wanita, dua orang perempuan dari Moab. Satu yang bernama Orpah, satu lagi bernama Rut, saudara. Singkatnya mereka berjalan kehidupan sehari-hari. Lalu tidak lama dari mereka menikah, kedua anaknya juga ikut meninggal, saudara. Waktu saya baca seperti itu, saya merasakan bagaimana Naomi, bagaimana juga anak-anaknya. Saudara, lalu setelah anaknya, kedua putranya Naomi meninggal, lalu mereka panggil kedua menantunya itu, Opah, Orpah dan Rut. Mereka dipanggil, lalu Naomi tanya, kedua anakku sudah mati, pulanglah engkau ke bangsamu masing-masing. Kembalilah kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Lalu dari situ mereka menangis, mereka bertiga menangis, dan Orpah memutuskan untuk kembali kepada bangsanya. Orpah kembali kepada Moab. Tetapi Rut katakan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut engkau. Siapapun Allahmu yang kau sembah, aku akan menyembah Allahmu juga. Saudara, dengan memaksa, akhirnya Rut ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Saudara, yang pertama, saya melihat di sini, ada satu keputusan, ada satu decision yang Rut ambil. Dia ikut Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Saudara, Bethlehem adalah gambaran daripada kota roti, gambaran daripada Tuhan Yesus. Itu artinya, waktu Rut memutuskan untuk pergi bersama Naomi menuju Bethlehem, itu artinya, saudara, Naomi meninggalkan Moab, Naomi meninggalkan bangsanya, Naomi meninggalkan Allahnya yang dia sembah untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Satu keputusan yang luar biasa. Saudara, dari suku Moab. Yang kedua, Rut memutuskan tinggal di Bethlehem. Padahal kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan 23 ayat ketiga, di situ dikatakan apa? Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, Musa sudah katakan, Musa sudah berpesan kepada bangsa Israel,
Kalau ada bangsa Moab, kalau ada bangsa Amon, mereka sampai keturunan ke-10, mereka tidak boleh bergabung dalam jemaat Tuhan. Saudara, tetapi akhir daripada cerita Rut, waktu dia membuat keputusan dari Moab, dia pindah ke Bethlehem, Tuhan ubah segala sesuatunya. Ingat minggu lalu dikatakan apa? Ada 2 valley. Yang pertama apa? Valley of choice. Valley of choice adalah kita yang memilih. Valley of choice-nya Rut adalah Rut memutuskan untuk ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Bethlehem adalah untuk gambaran daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca mengenai Rut, setelah Valley of Choice, ada yang namanya Valley of Decision. Di situ Tuhan yang memutuskan. Dari apa yang dikatakan di dalam Ulangan 23 ayat ketiga, tidak pantas, tidak boleh mereka masuk dalam jemaat Tuhan. Tetapi kalau saudara baca silsilah daripada Rut dan Boas, Rut dan Boas menikah, punya anak namanya Obed. Lalu Obed menikah, punya anak namanya Salomo. Salomo punya anak lagi, sampai ke Daud, dan terakhir siapa saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dari yang tidak mungkin Tuhan ubahkan menjadi mungkin, bukankah itu namanya Valley of Decision? Itu adalah keputusannya Tuhan yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa diubahkan. Saudara, waktu saya membaca ini, saya sangat diberkati, saudara. Mengajar saya bagaimana kita harus mengambil satu keputusan. Saudara, saya mau kita semua baca ayat ini sama-sama. Kira-kira mungkin sekitar 28 tahun yang lalu, saudara. Waktu saya mulai pelayanan, ya, sudah dalam pelayanan, lalu Tuhan ingatkan ayat ini. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, perikopnya berkata apa? Pulih setelah tobat. Saudara, pertobatan itu yang mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa ada pertobatan, pemulihan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ingat apa yang pernah saya saksikan? Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Karena satu, saya mau. Yang kedua, saya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Tetapi waktu saya dipulihkan, saudara, ingat, benteng Yeriko, pada saat benteng itu diruntuhkan, itu bukannya segala sesuatunya itu akan diberikan. Tetapi benteng itu diruntuhkan, itu adalah sebagai awal untuk kita mulai masuk, untuk merebut berkat-berkat, sampai berkat yang ada di dalam ayat ini. Saudara mau baca ayat ini sama-sama? Yuk kita baca dalam suara yang keras, dan saudara ganti ya. Ganti kata mu dan engkau menjadi ku dan aku. Mu diganti ku, engkau, aku. Amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka apabila segala ini berlaku atasku, ya ini berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadaku itu, dan aku menjadi sadar dalam hatiku di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahku menghalau aku. Dan apabila aku berbalik kepada Tuhan Allahku dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku pada hari ini, baik aku maupun anak-anakku, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Saudara perhatikan, ada yang saya highlight, berbalik kepada Tuhan. Saudara catat, yang pertama, berbalik dulu kepada Tuhan. Berikutnya, ayat yang ketiga. Maka Tuhan Allahku akan memulihkan keadaanku dan akan menyayangi aku. Ia akan mengumpulkan aku kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahku telah menyerahkan aku.
Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadaku ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahku akan mengumpulkan aku kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Janji Tuhan yang pertama. Waktu kita mau berbalik kepada Tuhan, janji Tuhan yang pertama, Dia akan memulihkan keadaan kita dan menyayangi kita. Amin. Berikutnya saudara. Tuhan Allahku akan membawa aku masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangku, dan aku pun akan memilikinya pula. Dan Tuhan Allahku akan menyunat hatiku dan hati keturunanku, sehingga aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, supaya aku hidup. Janji Tuhan yang kedua, saudara. Waktu kita mau berbalik dari segala hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, dari segala kehidupan lama kita kembali kepada Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan janji apa? Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyayangi kita. Janji Tuhan yang kedua, Tuhan akan membawa setiap kita itu masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Yaitu apa? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu bicara mengenai satu berkat yang begitu luar biasa. Saudara, ibaratnya ya, kalau saudara masuk ke dalam satu supermarket, saudara mau cari apapun di situ ada. Saudara mau cari tahu juga ada. Saudara mau cari tempe juga ada. Saudara mau cari daging juga ada. Semuanya komplit, saudara. Lalu yang berikutnya, Tuhan Allahmu akan menyunat hatiku dan hati keturunanku, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, supaya engkau hidup. Saudara, di sini artinya adalah waktu kita berbalik dari kehidupan kita yang lama, kita mau memuji, kita mau berbakti, kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan itu mulai memberesi hati kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara, ini menurut saya, ini adalah Tuhan sedang berbicara bahwa kalau engkau berbalik, kalau engkau mau taat, pemulihan itu terus akan terjadi. Supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Saudara, saya belajar dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan saya, sama mungkin seperti Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Waktu kita mendengarkan hamba Tuhan itu berkhotbah, oh iya, amin, saya mau. Tapi waktu pulang, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita lupa, saudara. Kita seringkali berbuat dosa. Kita balik lagi dalam perbuatan kita yang tidak baik. Saudara, saya belajar. Saya tanya Tuhan, saya doa begini, Tuhan, bagaimana saya bisa lepas daripada dosa? Saya lupa ayatnya di mana. Tapi Tuhan intinya begini. Menjauh, keep away. Jadi saudara, saya mau kasih contoh. Kalau misalnya kita ini hobinya berjudi, ya. Kalau kita ini hobinya merokok, kalau kita ini hobinya hal-hal yang tidak baik, saudara, supaya kita tidak jatuh lagi dalam hal itu, dalam dosa yang sama, maka apa yang harus kita lakukan? Menjauh, saudara, menjauh. Contoh ya, kalau misalnya dulu saya merokok, rokok saya nggak banyak, saudara, sehari palingnya 1,5 sampai 2 bungkus. Nggak banyak kan? Emang ada yang lebih banyak? Ya. Saudara, bagaimana saya menghindari supaya saya tidak jatuh lagi dalam rokok? Saudara, saya orangnya bukan memuji diri saya sendiri, tapi saya orang yang berkomitmen. Sekali saya katakan lepas, saya tidak akan pernah memegangnya lagi. Saudara, satu, kita butuh komitmen. Untuk apa? Untuk lepas daripada dosa. Yang kedua, saudara, kita mulai menjauh. Kalau misalnya ada di teman-teman kita yang merokok, biasanya apa, saudara?
Kalau kita biasanya yang dulu merokok, sekarang tidak merokok, ketemu dengan mereka, dia katakan apa? Nggak apa-apa, cuma 1 batang. Ya. Sama juga dengan kita, puasa Daniel, nggak apa-apa 1 hari, kita makan. Saudara, hari pertama ya yang kita diajak makan. Senin, ya. Hari pertama puasa, saudara, kita diajak makan di Japantown. Aduh, saya sebetulnya memang lagi kepengen makanan Jepang. Tapi saat itu kita sedang mulai puasa Daniel. Puasa Daniel, bukan Daniel yang berpuasa. Ya. Aduh, saya bilang sama Sisi, aduh gimana ini gitu kan. Saya bilang, waktu mereka mulai pesan makanan, terus Sisi sama saya, kita sepakat, enggak, kita cuma makan salad hari ini. Mereka bingung, hah? Cuma salad doang? Ini Jepang kan tahu, restoran Jepang, saladnya seperti apa. Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, nggak enak. Ya. Sampai mereka bilang, udang. Udang aja, kan udang nggak apa-apa katanya. Kan bukan daging. Bukan daging kan udang katanya. Iya, tapi maaf, saya nggak makan. Saya bilang. Kita cuma pesan salad. Akhirnya kita cuma pesan salad. Salad dan 1 lauknya apa, saudara? Tofu. Tapi puji Tuhan, saudara, ya. Di situ kami berdua bisa memberikan identitas kami bahwa kita sedang berpuasa dan kita punya komitmen untuk berpuasa. Amin. Sehingga saat itu mereka tidak pernah nawarin lagi, saudara, ya. Saudara, jadi berikutnya ayat yang ke-7. Tuhan Allahku akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhku dan pembenciku yang telah mengejar aku. Aku akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadaku pada hari ini. Saudara, janji Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan itu akan menjatuhkan segala kutuk, segala sumpah serapah yang dilakukan oleh musuh kepada kita. Tuhan yang akan singkirkan itu. Lalu Tuhan juga yang membuat setiap kita itu akan mendengar suara Tuhan. Sehingga pada saat kita mendengar suara Tuhan, saudara ingat, tadi saya sudah sebutkan bagaimana Joshua hidup. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mau dengar-dengaran akan suara Tuhannya. Kita akan diberikan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, waktu kita mendengar suara Tuhan, itu bisa audible. Ada beberapa orang yang saya tahu, dia bisa mendengar secara audible. Ada yang dia bisa dengar melalui pesan orang lain, melalui nubuatan, atau melalui pada saat dia membaca Alkitab, ya. Whatever itu, saudara, tetapi waktu kita mendengar suara Tuhan, waktu kita tahu itu menjadi rema dalam kehidupan kita, Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk mampu untuk melakukannya. Amin. Yang ke-9, Tuhan Allahku akan melimpahi aku dengan kebaikan dalam segala pekerjaanku, dalam buah kandunganku, dalam hasil ternakku, dan dalam hasil bumiku. Sebab Tuhan Allahku akan bergirang kembali karena aku dalam keberuntunganku, seperti ia bergirang karena nenek moyangku dahulu. Saudara, ini janji berkat yang luar biasa. Tuhan bukan cuma memberkati kita sendiri, Tuhan bukan cuma memberkati keadaan keluarga kita, tetapi Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati semuanya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau hasilkan, semuanya Tuhan akan berkati dan membuatnya itu menjadi berhasil. Amin. Ayat yang terakhir, saudara, baca yang keras sama-sama. Apabila aku mendengarkan suara Tuhan Allahku dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila aku berbalik kepada Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Saudara, janji ini, janji Tuhan, waktu Tuhan mau memulihkan keadaan kita,
Tapi Tuhan minta di ayat yang ke-10, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus memegang segala ketetapannya dan melakukannya. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya atau di pasal-pasal yang sebelumnya, Tuhan sendiri yang mengatakan, hal ini itu tidak menjadi sulit bagi kita kalau kita mau melakukannya. Karena apa? Waktu kita menyiapkan hati kita membuka hati kita untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan pulihkan, maka Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya. Seperti bangsa Israel, sebelum mereka masuk untuk merebut tanah Kanaan, ada benteng Yeriko di depan mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk. Tetapi Tuhan katakan, kalau engkau mau melakukan, kalau engkau melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan, maka benteng itu rubuh, saudara. Saudara tahu ini siapa? John Newton. Ada yang tahu ceritanya? John Newton adalah pencipta daripada lagu Amazing Grace. Kalau lagunya tahu dong ya. Dia dilahirkan tahun 1725, saudara. Ibunya adalah seorang yang taat beragama. Dia selalu mengajarkan firman Tuhan, Alkitab, kepada John. Lalu pada saat John berusia 7 tahun, ibunya meninggal, saudara, karena sakit. Lalu John masuk sekolah, tetapi papanya itu bilang, ini sekolah tidak cocok untuk kamu. Tetapi papanya itu membawa John dalam pelayaran, karena papanya bekerja sebagai pelaut, saudara. Dia bawa John setiap hari berlayar bersama-sama, saudara. Dia melihat bagaimana ada budak-budak itu diperlakukan. Bagaimana hal-hal yang tidak baik di dalam kapal itu, saudara. Singkatnya, saudara, John mulai menjadi dewasa. Lalu dia mulai bekerja seperti papanya. Dia diterima bekerja di satu perusahaan yang menjual budak, saudara. Mereka mengambil para budak dari Afrika. Lalu mereka bawa ke Eropa, mereka bawa ke Inggris, mereka bawa kemana-mana untuk dijual, saudara. Mereka perlakukan budak-budak itu dengan tidak manusiawi. Tapi satu kali, pada saat kapal John Newton sedang berlayar, saudara, lalu datanglah ombak yang begitu besar. Ombak yang hampir menghantam kapal itu. Dan kalau ombak itu menghantam kapal itu, semua yang ada di kapal itu pasti akan mati. Lalu John, dia secara spontan dia berteriak, Tuhan kasihanilah kami. Waktu dia berteriak seperti itu dikatakan, lalu dalam hatinya berkata, aku sudah tidak pernah berdoa bertahun-tahun, bahkan hidupku jauh daripada Tuhan. Apakah Tuhan mau menjawab doaku? Lalu tidak lama kemudian, saudara, kurang lebih sekitar 10-11 jam setelah John Newton berdoa, tiba-tiba laut itu menjadi tenang. Dan dia hidup. Kapal itu sampai mendarat tuh, saudara. Mereka selamat, semuanya selamat, saudara. Dari situ, John mulai bertobat. Dia mulai bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, saudara, John Newton, setelah dia bertobat, dia berjuang untuk menghapus perbudakan. Sayangnya, waktu dia berjuang selama hidupnya, penghapusan perbudakan itu belum berhasil, saudara. Itu baru berhasil setelah beberapa bulan John meninggal. Lalu tetapi hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir, waktu dia bertobat, dia berjuang untuk menghapus perbudakan. Dia melayani. Dia menjadi seorang pastor, dia melayani banyak orang, dia menjadi berkat. Bahkan dia menciptakan lagu Amazing Grace, saudara. Kalau kita nyanyikan lagu Amazing Grace itu, kata-katanya,
Kalau saudara betul-betul nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saudara bisa nangis. Di satu baitnya dikatakan, aku yang dulu hilang, sudah Tuhan temukan. Aku yang dulu buta, sekarang bisa melihat. Saudara, bukankah kehidupan kita itu sama seperti John Newton? Seringkali kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi seringkali kita menolak untuk melakukannya. Saudara, saya mau tutup dengan satu pernyataan. Kalau tahun 2025 itu adalah tahun the year of preparation, tahun persiapan. Tuhan menata ulang, di mana tahun 2025 itu Tuhan mengerjakan, Tuhan menata ulang setiap hati kita, memurnikan motivasi dan meluruskan jalan hidup umatnya. Ayatnya di dalam Yesaya 40, ayat yang ketiga sampai kelima dikatakan, persiapkanlah di padang jalan untuk Tuhan. Itu bicara mengenai persiapan, saudara. Lalu memasuki tahun 2026, the year of decision. Ini bukan lagi persiapan, tetapi dikatakan jika tahun persiapan berbicara tentang pembentukan hati, pembentukan karakter, apa yang tidak baik Tuhan buat menjadi baik. Maka tahun 2026 berbicara tentang keberpihakan. Saudara ingat, Valley of Decision. Ini adalah tahun di mana keberpihakan Tuhan atas apa yang sudah kita putuskan. Jika tahun lalu menekankan kesiapan hati, maka tahun ini menuntut kejelasan sikap. Saudara baca di dalam Yoel 3 ayat 14 dikatakan, banyak orang, ya hari Tuhan segera datang, segera tiba. Saudara, tidak ada waktu lagi buat setiap kita untuk kita bermain-main, untuk kita hidup bersuam-suam kuku. Karena kitab Wahyu katakan apa? Hanya ada panas dan hanya ada dingin. Hanya ada kehidupan atau ada kematian. Hanya ada berkat dan kutuk. Pilihannya cuma dua, saudara. Saudara mau pilih yang mana? Saudara, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu buat setiap kami. Bila hari ini Tuhan, kami berdoa, kami membuka hati kami Tuhan. Untuk kami boleh belajar mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga keputusan kami adalah keputusan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, pada saat kami memutuskan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kami akan diberkati dengan luar biasa. Berkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap mereka yang mungkin tidak bisa hadir, mereka yang menonton dari YouTube Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jamah setiap mereka. Hamba-Mu selesai, tetapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi setiap kami, memberikan pengertian buat setiap kami. Untuk kami boleh melakukan hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan-Mu dan untuk menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker.
Sebaliknya, Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini adalah Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebetulnya Batseba disebut istri Uria, dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble, ya kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom. Rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan. Tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar cerita umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Tidak ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent, dia bekerja dengan rajin. Bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab. Dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Saudara bisa lihat detailnya di layar di belakang saya. Dan juga bisa juga melalui cek. Saudara juga bisa pakai amplop yang ada, atau saudara juga bisa melalui pushpay juga ya. Oke. Yang kedua, Sunday service. Setiap hari Minggu seperti biasa, setiap hari Minggu jam 4 sore di tempat ini. Ya, jadi minggu depan tetap ada kebaktian jam 4 sore. Saudara bisa ajak semua keluarga, tetangga, saudara, kakak, adik ya. Dan ini dalam bahasa Indonesia dan tetap ada translator untuk para orang-orang yang berbahasa Inggris ya. Lalu pengumuman selanjutnya, prayer tower itu setiap hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Khusus untuk Selasa minggu ini, yaitu tanggal berapa ini? Selasa 11, 12, tanggal 13 ya. 13 Januari kita tidak akan ada
prayer tower, tetapi kita akan ada doa pengurapan, anointing prayer hari Jumat, tanggal 16 jam 7.30 ya, 7.30 di tempat ini ya. Jadi saya mengundang setiap kita semuanya, tidak hanya pengerja tapi juga jemaat untuk datang sama-sama berdoa, sama-sama menerima pengurapan dari Tuhan. Amin. Ya. Oke, I think that's all. Ya, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Yang boleh meneguhkan setiap kami Tuhan. Yang membangun setiap iman kami Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan memilih berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa setiap firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam setiap kami Tuhan. Dan berbuah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Pak Robi Tuhan, terima kasih untuk Engkau boleh pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan yang terus memberikan hikmat-Mu Tuhan, berkat yang tercurah atas keluarga Pak Robi Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Engkau pakai keluarga ini luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk gembala kami tempat ini, untuk Pastor Billy, Pastor Sony, juga Ebi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan yang terus Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin setiap langkah, Tuhan yang berikan hikmat-Mu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau mereka ada tempat ini untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Tuhan yang terus Tuhan bukakan lebih lagi Tuhan, lebih lagi apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk umat-Mu Tuhan melalui kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Tuhan yang mengantarkan setiap kami ke tempat ini Tuhan, untuk mendapatkan berkat yang terutama yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, juga untuk Amerika ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa berkat Tuhan dicurahkan atas kedua bangsa ini Tuhan, memberkati Presiden Trump ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga Presiden Prabowo di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh ada pada mereka ya Tuhan. Terutama Tuhan Amerika Tuhan, di hari-hari ini ya Tuhan ada banyak kekacauan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan atas bangsa ini lebih lagi Tuhan. Biar bangsa ini melihat bahwa hanya Engkau Tuhan Allah yang layak disembah ya Tuhan di tempat ini Tuhan, di negara ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan turun Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pengerja-pengerja yang melayani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya Tuhan mereka melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan lain Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang dari Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Jumat.